Ya, saudara sekalian, kita akan membahas yang bagian terakhir dari Christian Mind. Berbunyi. Oke, semoga tidak typo. Minggu lalu saya typo. Nah, sebelum kita membahas Christian Mind ini, mungkin saya perlu sedikit membahas ya, karena seperti biasa dari pertanyaan saudara itu, ada yang menarik untuk perlu dibahas lebih lanjut. Salah satunya adalah pertanyaan, mengapa di dalam kita membaca Alkitab ini kita sering melihat berbagai macam sudut pandang tafsiran. Nah, karena itu kita perlu melihat ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu bisa dibilang seperti rumah ya. Mungkin ini pernah dibahas di tema-tema sebelumnya. Dan ada pagar yang mengelilingi rumah tersebut. Nah, ini adalah doktrin atau enggak pengakuan iman ya. Doktrin. Nah, inilah yang sebetulnya menjaga bagaimana kita menafsir Alkitab kita. Kalau misalnya kita menafsir, tetapi misalnya waktu kita membaca Alkitab, kita menemukan tanda kutip gitu ya, Yesus Kristus itu bukan Tuhan, berarti kita keluar dari doktrin. Dan itu yang kita perlu hati-hati ya. Selama ini penafsiran kita masih ada di dalam, ya kita akan menikmati. Nah, yang jadi masalah, seringkali kita hanya melihat pagarnya, tetapi kita tidak melihat isinya ya. Nah, itu yang saya harap, karena ini kan kita berbicara mengenai Christian Mind, ini cara pikir kita ini juga dirubah. Karena ada tendensi ketika ya mungkin saudara melihat teologi reform ini sangat indah gitu ya, terutama doktrinnya, dan saudara hanya terlalu terpaku pada doktrinnya. Kaku ya, hitam putih jadinya. Dan lupa melihat keindahan yang ada di dalamnya. Nah, ini yang perlu diseimbangkan. Dan khususnya adalah bagaimana menyeimbangkan teologi ya doktrinal itu sistematik dan biblika. Nah, salah satu yang saya senangi itu sebetulnya biblika. Makanya bisa dibilang mungkin kalau saudara melihat pembahasannya seperti asing, karena memang kita perlu diseimbangkan ya, sistematik dan biblika. Nah, ini adalah pengantar awal sebelum kita masuk ke dalam Christian Mind. Nah, kita perlu melihat ya di dalam pembahasan ini apa sebetulnya yang menjadi tema yang akan kita dibahas pada hari ini. Pertama adalah apa kontras dari pandangan Christian Mind dengan pemikiran dunia lain ya, pemikiran yang di luar sana. Dan apa yang perlu menjadi fokus di dalam cara pikir Kristen ini. Nah, di dalam bagian kontras ini kita akan membahas dari Mazmur 1. Dan untuk fokus ini kita akan membahas dari Ibrani, buku Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Nah, pertama-tama mungkin kita akan bahas dari yang Mazmur dulu mengenai kontras. Ya, kita akan buka bersama-sama Mazmur 1 bagian awal dari kitab Mazmur. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa bagian awal dari Mazmur, ya Mazmur 1, saya singkat saja, ini sudah langsung memberikan kontras ya. Makanya kenapa di dalam bahan Christian Mind ini, bahan tersebut memakai dua bagian, pertama Mazmur dan kedua Ibrani. Nanti Ibrani akan dibahas di bagian sini. Dan untuk khusus untuk kontras ini sudah langsung kelihatan ya, Mazmur 1 ini kan memberikan kontras, dan kita perlu melihat ya untuk kita bisa mengerti dari Mazmur 1 ini. Mungkin saudara di sini ada yang sudah sering ikut PD, karena di PD saya membahas Mazmur.
sudah sedikit mendapatkan gambaran, tapi saya sedikit memberikan review ya. Jadi Mazmur 1 ini bisa dibilang adalah pendahuluan dari keseluruhan kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur itu adalah kitab yang menggambarkan, seperti yang di pertemuan-pertemuan yang lalu yang sudah saya bagikan, yang menggambarkan bagaimana orang yang berhikmat berusaha untuk menjalankan hikmatnya di dalam kehidupan hikmatnya dalam dunia, dan dia bergumul di dalam menjalankannya. Ya, di dalam pergumulan tersebut diekspresikan di dalam kitab Mazmur. Dan kalau yang kita tahu di dalam hikmat itu kan ya dibagi ya. Mazmur 1 ini kan termasuk kitab hikmat. Hikmat. Ada orang fasik dan ada orang benar. Nah, karena Mazmur 1 adalah pendahuluan dari kitab Mazmur, maka ya Mazmur 1 ini menjadi pendahuluan yang menggambarkan ya isi kitab Mazmur ini, menggambarkan ya kontras antara pertarungan ya tanda kutip antara orang fasik dan orang benar. Atau kalau saya tarik ke dalam kitab Kejadian, ya pertarungan orang keturunan umat Tuhan dan keturunan ular. Ya, itu kan yang terjadi ya di dalam kitab Alkitab, di dalam Alkitab kita itu ya pertarungan kedua tersebut. Dan terutama kalau kita kaitkan dengan tema kita ini adalah pertarungan pemikiran, ya, cara pikir ular dan cara pikir umat Tuhan. Dan apa yang kita bisa pelajari ya dari kitab Mazmur 1 ini ya, Mazmur 1, dari bagian Mazmur 1 ini mengenai kontras ya pikiran yang fasik dan pikiran yang benar atau Christian mind. Nah, mungkin pertama-tama kita bisa melihat dari ya Aufi mungkin bisa tolong tampilkan dari strukturnya. Struktur. Nah, ini adalah salah satu yang saya ingin ajarkan ya kepada saudara. Jadi salah satu cara kita menikmati Alkitab secara awam. Ya, kenapa mungkin kita nggak menikmati Alkitab? Karena ya waktu kita baca ya gitu-gitu terus. Yang kita lihat mungkin, oh ini doktrin keselamatan, ini doktrin predestinasi, ini doktrin apa. Tetapi kita nggak melihat ada banyak warna di dalam Alkitab. Nah, salah satunya itu kalau kita bisa melihat dari strukturnya ini. Dan bagaimana kita bisa melihat struktur ini, nggak harus bisa bahasa asli ya. Waktu kita baca, kita bisa melihat apa ada tema-tema yang terulang atau ada kata-kata yang mirip yang terulang sehingga itu bisa membentuk sebuah struktur. Kalau saudara perhatikan ya di sini saya masih bahasa Inggris ya. Kan kalau yang di dalam ayat 1 sampai 2 itu kan menggambarkan orang benar ya kalau di dalam sini ya. Dan di dalam bagian akhir yang ayat 5 dan ayat ke-6 ya sampai ke ayat ke-6 itu menggambarkan orang fasik. Ya sudah mulai menggambarkan orang fasik. Atau kalau kita bagi dua langsung kan di sini ayat 1 sampai 3 ya saudara yang baca bagian ini tadi sekilas pun juga udah langsung tahu bahwa ini kan terbagi dua dengan cukup clear ya, terbagi dua dengan cukup clear. Yang bagian sebelumnya itu orang yang benar, yang digambarkan sebagai pohon dan yang juga yang sukses ya gitu, yang mengalami prosperity. Sedangkan di bagian yang kiastik yang sesudahnya ini yang C aksen, B aksen, A aksennya itu kontras orang fasik ya. Ini adalah salah satu cara kita membaca Alkitab kita. Kalau yang bagian ini sangat clear banget ya. Nanti kita waktu sampai di Ibrani, saudara baru akan lihat betapa Alkitab kita ini sangat indah. Jadi penulisnya itu nggak nulis, ya dia kepikir apa dia tulis. Enggak, dia mencoba menulisnya dengan struktur. Dan kenapa strukturnya seperti ini? Ini ada maksud, supaya mudah dihafal. Jadi pesan yang awal misalnya, orang fasik, udah itu pesan akhirnya orang fasik, udah gitu pohon, udah gitu pohon yang sia-sia ya. Kalau di sini kan sekam, udah itu tengahnya kontras prosperity-nya, gampang kan ngapalinnya. Dibandingkan kalau ceritanya poin A, poin B, poin C, poin D, poin E, F masing-masing beda semua. Nah inilah salah satu cara. Kenapa? Karena memang zaman dulu kan nulis Alkitab susah. Sedangkan inilah yang mulai hilang gitu di zaman kita sekarang ini. Karena kita kan semua bisa di HP, semua bisa di mana, mulai kita tidak mememorize firman kita, firman Alkitab di dalam Alkitab kita. Dan ini adalah salah satu cara untuk memorize-nya. Dan dari struktur ini pun kita bisa melihat apa sebetulnya yang kita bisa dapatkan dari kelimpahannya. Ya mungkin sudah cukup sih ya Pak slide-nya. Kita kembali lagi ke Alkitab kita. Kita kan bisa melihat dari struktur ini ada pembagian yang cukup kontras ya. Ayat 1, 2, dan 3. Dan 4, 5, 6. Dan kalau kita lihat sekilas ya di dalam bagian Alkitab kita,
ada satu hal yang kita bisa lihat, pembagian tersebut itu tidak seimbang, ya, imbalance. Mungkin kalau saya tulis ini lebih bagus di sini sih ya. Poin-poin yang kita bisa pelajari maksudnya. Harusnya ini saya tanyakan ke saudara ya, supaya kita semakin terlatih. Jadi sewaktu kita melihat sekilas ini, apa sebetulnya kita bisa lihat? Nggak seimbang. Gambaran orang benar itu lebih banyak deskripsinya. Ya secara sekilas ya kita lihat ya. Dari jumlah kata-katanya gitu, lebih banyak dibandingkan orang fasik gitu. Jadi itu sudah menunjukkan gitu bahwa yang memang yang namanya orang benar itu lebih limpah. Gitu. Ini dari sisi sekilas. Ya, limpah. Kenapa? Nah, di kenapa ini ya dijelaskan di dalamnya. Pertama ya di sini dikatakan bahwa dia tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di komplotan orang pencemooh. Kalau di sini bicara komunitas berarti ya. Ya, ayat 1. Udah gitu di dalam ayat kedua, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini konteksnya delight, suka Taurat. Nah, ini juga sebetulnya menarik ya. Secara nggak langsung saya mengalami apa yang dikatakan di dalam ayat kedua ini, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Waktu saya lagi nyiapin makan, lagi di sini, lagi ngapain-ngapain lah di sini. Saya sambil mikirin bagian ini kan, tentunya kan sambil persiapan. Baru saya kepikir, kenapa? Ini untuk saudara kalau mau coba kasih pendapat ya. Kenapa penulis Mazmur yang notabene mengutamakan Taurat, dia nggak menempatkan kesukaan Taurat ini di awal? Pernah berpikir seperti nggak saudara? Nah ini salah satu cara kita menghadapi Alkitab juga ya. Melatih supaya kita, oh benar juga ya, kenapa nggak kayak gini? Gitu. Dan ini menarik ya untuk kita diskusikan bersama. Kenapa pemazmur itu nggak nulis pertamanya, berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Gitu, di awal. Tetapi dia langsung pakainya ayat 1 yang tidak berjalan menuju ajakan orang fasik gini-gini. Kira-kira yang mau kasih pendapat nggak? Kita diskusi bersama. Tapi kayaknya muka-mukanya menunggu jawaban. Saya agak berat kok nanya di sini. Menunggu jawaban di sini. Cuman ada yang mau sebelum saya lanjut lah, mungkin siapa tahu ada yang mau coba diskusikan bersama. Kenapa pemazmur di sini nggak di awalnya langsung kesukaannya Taurat Tuhan di ayat 1? Karena notabene kan emang Taurat sangat ditekankan kan. Tapi kenapa nggak di ayat 1? Boleh silakan. Ya, Pak, mungkin saya mau jawab ya. Kita diskusi. Mau coba. Mungkin kenapa Taurat nggak ditaruh kenapa Taurat ditaruhnya setelah komunitas? Mungkin karena kalau kita menafsirkan Taurat sendiri itu nanti bisa kacau. Sedangkan kita butuh Taurat untuk menafsirkan kebalik. Kita butuh komunitas yang benar baru bisa menafsirkan Taurat dengan benar. Iya, namanya siapa ya? Justin. Ya maaf saya masih belum hafal banyak nama di sini. Ya itu correct ya, good answer. Kenapa komunitas? Karena betul. Kalau kita berada di komunitas yang salah, kita mau baca Alkitab siang malam pun bacanya juga bisa salah, ya. Dan itu kan sudah saudara alami mungkin ya, yang dulunya mungkin berada di, ya nggak perlu sebut merek lah gitu ya, nggak perlu sebut merek. Mau kan di sana kan juga sama ya, ada apa ya istilahnya? Jadwal baca Alkitab ya, jadwal baca Alkitab bareng yang 365 hari membereskan Alkitab. Tapi ya mungkin di tengah komunitas yang salah, kita juga menafsirkannya salah gitu. Dan ini penting ya. Makanya ini salah satu hal yang pertama yang kita bisa bahas di sini adalah pentingnya komunitas. Yang punya ya ini cara pikir yang benar atau ajaran yang benar. Yang benar. Kontrasnya maksudnya. Kenapa? Karena ya kalau kita salah, ya sudahlah gitu. Dan kalau di dalam konteks yang di dalam Mazmur ini mengajarkan mengenai komunitas yang memiliki, yang tidak berjalan menurut ajakan. Jadi advice ini ya.
advice yang benar, udah gitu tidak berdiri di jalan, ya ini behavior, sikap hidup. Udah gitu tidak duduk, ya tidak duduk berarti sudah mulai deal dengan orang-orang yang salah, gitu ya. Jadi pertama dimulai dari ya ini, advice itu kan ya pengajaran. Dari pengajaran yang salah akan mengarah kepada sikap yang salah dan akhirnya melakukan keputusan-keputusan yang salah. Dan itulah pentingnya di dalam bagian ini ya, komunitas yang benar. Di sini yang digambarkan di dalam bagian kitab Mazmur ini. Tetapi ya setelah kita dapatkan insight ini, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ya. Kesukaan Taurat Tuhan. Nah, kita perlu mengerti di sini apa yang dimaksud dengan Taurat Tuhan di sini juga. Ya, apakah Taurat Tuhan di sini ini berarti kitab Taurat Musa, atau karena Taurat Tuhan juga bisa diajarkan, ditafsirkan pengajaran Tuhan ya yang diajarkan di dalam Mazmur ini. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan ya, saya sudah pernah membagikan juga di dalam sebelumnya. Mazmur itu kan juga dibagi di dalam 5 bagian. Pertama Mazmur 1 sampai 41, udah gitu 42 sampai 71. Udah gitu kayaknya bukan 71, 72. 73 sampai 89. Udah gitu 90 sampai 106, baru 107 sampai 150. Ya, harusnya di Alkitab saudara yang kertas pun udah kelihatan pembagian ini ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, ya, 5. Yang masing-masing diakhiri oleh pola yang sama. Kita lihat contohnya di dalam yang ayat pasal 41 ya. Kita coba buka Mazmur 41. Akhirnya ya. Yang bagian akhirnya. Terpujilah Tuhan ayat 14 ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Udah gitu contoh yang kedua lah ya. Pasal 72 akhir. Ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dia seorang diri melakukan perbuatan ajaib. Oh, di dalam ayat 19. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan yang memenuhi seluruh bumi. Amin, amin. Dan di sini lebih clear lagi. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini juga di belakang ini pola yang sama. Dibagi 5 kitab ya untuk mencerminkan 5 Taurat Musa juga. Dan indahnya, ya, indahnya masing-masing ini ya apa bisa dibilang kitab Mazmur ini adalah kitab yang melanjutkan cerita dari 5 Taurat Musa. Kalau 5 Taurat Musa ini kan menggambarkan cerita yang awalnya dari Adam jatuh ke dalam dosa, ya di dalam kitab Kejadian. Tuh saya tulis di sini biar lebih clear. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini kan berbicara tentang covenant, udah gitu ini bicara tentang padang gurun, kalau saya simpelkan ya. Dan Imamat ini bicara tentang bagaimana hidup kudus. Nah saudara, ini saya sudah pernah kok nggak salah di sini ya, kayak nggak apa-apa diulang sedikit sekalian. Kalau saudara baca Alkitab, biasanya kan kita paling bergumul di Imamat. Ya, ini potong kambing, potong domba, bikin saksang enggak sih? Enggak sampai itu ya. Enggak sampai itu. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat sekali lagi ya, ini makanya pentingnya struktur. Kalau kita lihat dalam struktur besar, kita akan bisa melihatnya dengan lebih indah. Itu saya sendiri terberkati maksudnya ya. Karena saya juga sama waktu baca ini, potong bebek angsa ya, apa ini maksudnya gitu ya. Tetapi ini kalau kita lihat ini kan sebetulnya intinya. Jadi tema besarnya itu ya ini, bagaimana Tuhan yang menciptakan dunia yang jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan yang membebaskan ya dunia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mau memakai umatnya ya untuk menjadi berkat di bumi sampai akhirnya ke padang gurun kan ya. Dan di sini gambaran bagaimana sebetulnya ya Tuhan yang membebaskan, gambaran pembebaskan ya manusia dari dosa untuk apa? Untuk supaya mereka bisa hidup kudus. Hidup kudus ya, dipersiapkan untuk hidup kudus sambil mereka menjalani kehidupan di padang gurun, kan setelah ini kan di Bilangan mereka menjalani padang gurun lagi untuk sampai pada akhirnya
mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Sambil mengingat ya, terus-menerus mengingat pengharapan mereka kan perjanjian Tuhan. Dan bukankah ini juga kan kehidupan kita sebagai umat percaya sekarang? Kita yang jatuh ke dalam dosa, dibebaskan oleh Tuhan, dan dipersiapkan untuk hidup kudus di mana? Di gereja. Untuk menjalani kehidupan padang gurun dunia ini, sambil mengingat perjanjian Tuhan, sampai pada akhir kita akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Taurat Musa. Ya itulah kenapa Taurat Musa itu bisa dibilang sudah sangat cukup untuk orang Samaria sekarang. Kan sekarang masih ada orang Samaria yang hanya percaya ini saja, nggak percaya bagian yang lain. Karena memang bisa dibilang ini sudah cukup untuk membangun sebuah bangsa. Saudara kalau yang kuliah politik, ya, kalau ada yang di sini yang kuliah politik itu, ya kalau yang mendengar di YouTube juga ya, saya mendorong untuk mempelajari ini ya. Karena ini adalah prinsip untuk membangun sebuah bangsa. Bayangkan 5 kitab ini bisa dipelajari lebih lanjut. Dan ini adalah intinya. Dan kenapa rumit? Kan salah satu insight simpelnya karena memang hidup kudus itu nggak simpel, ya, nggak bisa kita anggap remeh, gitu. Kita perlu mengatur hidup kita dengan tepat, perlu menjalankan ibadah dengan tepat. Makanya di sini juga kan ibadah kita kan segala macam diatur, detail. Kalau ada yang telat dimarahin segala macam. Karena memang ya kekudusan Tuhan itu penting, gitu. Bagaimana hidup kudus itu berarti ya bagaimana kita menjalankan fungsi kita dengan tepat. Dan emang nggak simpel, gitu. Itu ya, kalau kita tahu itu maka kita akan sangat menghargai. Dan cerita ini dilanjutkan oleh Mazmur, ya. Mazmur yang menceritakan bagaimana ya ada raja. Ya, di awal ini kan orang yang berbahagialah orang yang tidak berjalan hidup yang menurut ajaran orang fasik, tetapi yang kesukaan ya Taurat Tuhan. Kalau yang narsis biasanya suka nunjuk, oh ini saya ini. Saya kan rajin baca Alkitab gitu. Ini saya menunjuk diri saya sendiri. Waktu dulu juga sempat mikir kayak gitu ya, agak terlalu narsis gitu. Padahal ini sebetulnya bukan nunjuk kita, ini menunjuk seorang raja yang pada akhirnya akan bertahta, ya, di ujung sini. Ini menggambarkan ya raja ini bergumul. Yang digambarkan oleh Daud kan. Ini bergumul sampai pasal 72 dia bergumul dan akhirnya dia bertahta, walaupun ya tahta tersebut dilanjutkan oleh Salomo, ya di sini kan Salomo. Di sini ayat pasal 72 ini untuk Salomo tulisannya, sangat clear banget ya untuk Salomo. Tapi kita bisa melihat tahtanya ini sepertinya tidak kekal, ya. Ya memang betul kan, kerajaan Israel itu kan akhirnya turun dan akhirnya di sini muncullah doa Musa, sang intercesor yang paling hebat kan, yang dipakai doanya ya untuk supaya ya Tuhan ingat umatnya, supaya Tuhan mengingat umatnya dan mengembalikan umatnya dari pembuangan supaya kembali ya, return. Dan memang betul ini proses bagaimana akhirnya Tuhan mengembalikan umatnya dan menempatkan seorang raja yang akhirnya betul-betul bertahta, dan bagian akhir ini semacam doksologinya. Akhirnya sang raja tersebut adalah bertahta selama-lamanya. Dan indahnya di sini yang dimulai dengan manusia diakhiri di sini dengan Tuhan yang bertahta selama-lamanya. Dan kita tahu kan sekarang siapa yang manusia yang akhirnya menjadi Tuhan yang bertahta selama-lamanya? Yesus Kristus. Kelanjutannya gitu. Dan inilah poin kedua yang penting. Apa perbedaan dari Christian mind dengan yang pemikiran fasik? Ada cerita. Saya udah banyak coret-coret cerita. Ini yang poin keduanya ya. Yang satu, ini yang kedua. Cerita. Dan ini kan yang menjadi tantangan kita di dunia postmodern sekarang ini. Terlalu banyak cerita. Yang seringkali kita nggak sadar, saya HP ada di situ jadi nggak bisa jadi ilustrasi. Waktu saudara sedang scroll, di dalam 1 menit yang saudara lihat, itu ada cerita di belakangnya. Waktu saudara scroll lagi, apa itu istilahnya, short ya kalau nggak salah, ada cerita di belakangnya. Dan saudara kan sekarang kita itu bisa banyak berapa kali kita slide ya. Dan kita seringkali lupa gitu, bahwa di setiap yang kita scroll itu ada story behind. Apa filsafat, apa konsep story di belakang itu yang sering kita nggak sadar. Yang sering kita nggak sadari, dan yang lebih parah lagi, yang lebih mengerikan lagi, secara nggak sadar masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar kita.
Makanya kenapa kita perlu tanda kutip terus-menerus dipapar otak kita oleh cerita Alkitab. Baca Alkitab terus. Bukan berarti saudara ya dari siang dan malam di sini kan, siang, malam, nggak ngapain-ngapain baca Alkitab terus. Ya itu cilaka juga gitu ya. Siang malam itu konteks berarti hidup kita itu betul-betul dikuasai oleh Alkitab ya. Bukan soal dari siang sampai malam baca Alkitab kita nggak ngapain-ngapain ya, itu tafsiran yang salah. Alkitab seringkali menggunakan kontras itu untuk menunjukkan keseluruhan. Allah berkuasa di langit dan juga di bumi gitu. Itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa total. Gitu ya. Konteks ini juga berarti kita memiliki kesukaan akan cerita Tuhan. Kenapa? Karena penting. Karena kalau tidak ya, yang akan mendominasi pikiran kita cerita dunia ini. Dan itulah yang sebetulnya dipakai oleh postmodern. Ya. Postmodern yang saya sudah sempat bagikan sebelumnya ya. Jadi modernisme itu percaya akan ada satu cerita yang absolut. Apa? Manusia akan jadi Superman. Makanya kenapa kalau saudara perhatikan kan zaman sebelum posmo itu kan banyak cerita-cerita superhero kan. Superman, Batman, Spiderman, man yang lain ya. Saya nggak tahu semua. Itu gambaran filsafat di belakangnya. Apa ya? Semacam utopia ya kalau nggak salah, atau apa ya, keinginan manusia untuk menunjukkan bahwa akhirnya manusia ini sudah menjadi dewasa, sudah menjadi super ya. Satu cerita yang absolut, yaitu kepercayaan bahwa manusia itu akan menjadi makin hebat, makin tanda kutip bisa, nggak perlu agama lagi ya kalau mau. Ini kan salah satu perlawanan terhadap kekristenan, nggak perlu agama lagi, nggak perlu kekristenan. Kenapa? Karena ya yang sini semua salah gereja sih sebetulnya ya. Karena kenapa bisa muncul pandangan ini? Karena dulu gereja itu terlalu mengambil alih kemana-mana, termasuk dunia sains gitu ya. Kalau saudara pernah baca yang masalah Galileo dan Galileo yang masalah bumi yang menjadi pusat tata surya atau matahari yang menjadi pusat tata surya, itu kan sebetulnya bukan masalah antara gereja dan sains, tapi masalah antara orang gereja dan juga orang gereja. Galileo itu kan orang gereja juga yang kebetulan Tuhan berikan, bukan kebetulan, yang Tuhan berikan panggilan untuk sains. Nah yang jadi masalah adalah gereja, mereka lupa sphere mereka, ini dari Kuyper ya, sphere, otoritas mereka, bahwa ya gereja kan lebih berfungsi, berotoritas untuk firman Tuhan gitu, itu yang paling utama. Dan Galileo adalah umat Tuhan yang Tuhan berikan panggilan untuk memiliki otoritas di dalam sains, tapi gereja ya ikut campur dan akhirnya ya mulai terpisah sains dan gereja yang akhirnya mengarah kepada ini. Ya, ini kan awalnya dari sains. Sedangkan kan kita sekarang udah tahu kan bahwa ya semuanya itu coram deo, termasuk gereja ya. Jadi gereja, udah gitu pemerintah, ya saya singkat aja lah, udah gitu sains, itu semua ditundukkan kepada Tuhan. Nah yang jadi masalah dulu ini Tuhannya ini gereja, makanya jadi berontak ini. Mereka berontak. Nah ini yang bikin masalah di sini, dan akhirnya ya dari sini terjadi kekecewaan besar. Apa? Perang Dunia II, Perang Dunia I dan I dan II, yang menunjukkan bahwa manusia yang teknologinya berkembang itu ternyata kok masih ya jahat gitu, masih sama-sama aja rusak gitu. Dan akhirnya mereka kecewa, manusia kecewa. Banyak orang yang kecewa akan satu cerita yang absolut ini, bahwa manusia akan jadi Superman. Dan akhirnya mereka kayaknya nggak ada cerita yang absolut lah ya, nggak ada cerita yang benar. Ya muncullah postmo yang nggak percaya cerita lagi. Ya semua cerita benar lah. Satu sisi ya postmo ini kita bisa ambil bagusnya. Kenapa? Karena dari sini ini membuka kembali pintu untuk masuknya cerita Kristen. Kan semua cerita benar lah ya, termasuk Kristen juga kan. Nah maka kita bisa berdialog. Beda kalau waktu dulu cuman ini saja, agama no gitu. Nah ini satu sisi yang bisa kita pelajari. Makanya ini ya saudara, balik lagi, pentingnya kita betul-betul
dari latar belakang ini, pentingnya kita betul-betul mengerti cerita Alkitab, ya, mengerti konteks cerita Alkitab, mengerti kenapa, ya kalau saya satu contohnya kenapa Mazmur ini ditulis gitu, kenapa Mazmur ini ditulis dan konteksnya untuk apa. Kalau saudara tahu kan Mazmur ini sebetulnya dirangkum itu, difinalisasi itu waktu masa pembuangan, ya, pembuangan exile. Dan exile itu kan yang menjadi pengharapan orang Israel apa? Mereka ingin ada raja lagi. Makanya kenapa ceritanya seperti ini. Ya. Itu yang menjadi konteksnya. Dan kalau saudara tahu ini dan saudara bisa mengerti konteksnya ini dan bisa mengkaitkannya ke dalam, ya, cerita, berbagai banyak cerita yang ada di dalam dunia kita sekarang ini, maka kita bukannya terpapar oleh cerita-cerita yang gak jelas tersebut, tapi kita bisa berdialog dan kita bisa, ya, memberitakan Injil tepatnya sebetulnya. Dan ini kita perlu bukan hanya ini saja, ya, Biblika. Karena ya sistematik kayaknya kita nggak akan nemu cerita, ya. Yang ada poin A, poin B, poin C, doktrin keselamatan A.1, B.1, C.C ini. Beda kalau Biblika cerita. Dan itulah yang perlu kita masukkan, ya. Selain kita memang perlu pagar, tapi kita perlu cerita di dalam pemikiran kita dan merenungkannya siang malam supaya kita bisa berdialog dengan dunia kita, ya, yang ceritanya ini, ya, nanti setelah posmo apa, ya, kita nggak tahu, ya, kita harus pelajari lagi juga setelah posmo apa. Nah, ini yang kedua yang kita bisa lihat, ya, kontrasnya. Nanti yang ini akan sangat singkat sih, seperti yang saudara sudah bisa tebak. Dan yang ketiga apa? Cerita apa yang sebetulnya kita ingin cari di dalam hidup kita? Ini yang digambarkan di dalam ayat ketiga dengan indah. Ia seperti pohon, ya, orang raja ini, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah, saudara kalau membayangkan ini kan puisi, ya. Kita jangan lupa, ya, ini bukan sistematik teologi, tapi ini adalah puisi. Jadi kita waktu membaca puisi kita harus membayangkan apa yang sebetulnya pemazmur ingin kita bayangkan sewaktu kita membaca Mazmur ini, ya. Maka ketika kita membayangkan gambaran ayat ketiga ini, kira-kira apa yang saudara dapatkan? Nah, ini pertanyaan. Ada yang mau coba respon? Waktu saudara baca ayat ketiga, kira-kira gambaran atau cerita apa yang saudara dapatkan? Ini juga salah satu latihan, ya, waktu kita baca puisi, khususnya di dalam Alkitab, karena puisi itu kedua paling banyak setelah cerita dan itu yang sulit dibaca, kan. Makanya kenapa waktu saudara baca selain Imamat yang tadi saya tulis, ini sudah dihapus Imamat. Yang kedua sulit dibaca adalah kitab Nabi-Nabi. Wah, ini gambaran apa ini, pusing, karena memang ini puisi, mengajak kita untuk berpikir, membayangkan, dan itu sulit memang. Dan ini sekarang kita sedikit latihan, kira-kira ini gambaran apa? Ada yang mau coba? Ayat 3, ya. Perbuatan kebenaran misalnya. Oke, ada lagi? Terakhir, satu lagi. Iya, memang betul sih, ini kan cerita tentang orang tersebut. Cuman ini sedang menggambarkan apa sebetulnya? Oke, karena udah yang kedua, menggambarkan kehidupan di Taman Eden. Ya kan? Ada pohon, ada air, dan sepertinya ini kehidupan yang ideal yang dulu sebelum manusia belum jatuh di dalam dosa, kan? Dan bukankah inilah cerita yang sebetulnya kita ingin cari di dalam hidup kita? Makanya kenapa ada game? Ya, ini saya sedikit lumayan kontekstual sekarang, ya, karena saya emang studi Mazmur, jadi bisa dengan natural mengkait-kaitkan. Nanti kalau sudah ini agak sulit kayaknya. Nah, maka kenapa ada game? Karena kalau saudara main game, saudara kan seperti dibawa masuk ke dunia lain, tanda kutip yang ideal.
tidak ada penderitaan kecuali game over ya. Lawan bos itu mati. Atau enggak coba level up setengah mati gitu. Nah, tetapi kan itu kan seperti gambaran yang ideal. Apalagi game-game sekarang kan yang open world itu yang saya jadi promosi game. Yang apa? Karena emang dulu saya main game sih. Salah satu game yang saudara harus coba. Saya malah menyarankan. Ini karena ini game memang bagus, Zelda. Ini game yang bikin orang ateis, orang Jepang, tapi ceritanya moralnya sangat bagus, membentuk karakter kita, dan desainnya juga sangat indah. Dan yang pasti ya ini games yang other worldly ya. Kalau yang belum pernah main game ini, ya saya nggak minta saudara bertobat, nggak harus suruh coba juga. Tapi ini untuk contoh, karena ini ya apa ya, kalau saudara search di internet ini yang the bestnya, best of the best. Ya, nggak ada pembunuhan, tabrak-tabrakan seperti yang game sekarang gini kan. Ini betul-betul games yang ya sangat indah, menggambarkan dunia lain yang ingin kita cari supaya kita bisa kabur dari dunia yang berdosa ini. Itu kan yang kita cari di dalam game kan. Kita ingin kabur dari dunia yang rusak ini. Ya. Dan sebetulnya inilah yang diberikan oleh cerita Alkitab gitu. Ya, yang menjadi tujuan kenapa sih orang ini orang yang suka Taurat ini ya pada akhirnya dia akan menikmati kehidupan Eden yang ideal tersebut. Ya. Dan indahnya ya ini memang real. Pasti kita akan dapatkan. Percayakah saudara? Yang percaya angkat tangan. Siapa lagi? Jadi calling. Karena ini penting ya. Bagaimana saudara menjalankan hidup di dunia ini menunjukkan apakah saudara betul percaya ini atau tidak. Secara alam bawah sadar kita. Ya. Kalau kita menjalankannya dengan skeptis atau menjalankan hidup kita dengan ya tanda kutip brutal gitu ya. Kita nggak mencoba untuk menata hidup kita, nggak mencoba untuk ya menjaga komunitas kita, bahkan Taurat pun kita mungkin nggak suka, mungkin ya kita nggak percaya akan adanya dunia yang ideal ini. Ini sangat penting ya. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, atau lebih tepatnya, apakah pikiran kita ini, kalau saya kaitkan dengan tema ini, pikiran kita ini betul-betul percaya dan ditundukkan kepada cerita ini, akan terlihat di dalam bagaimana kita hidup cerita yang ideal, Eden ya saya ini. Nah ini ya, ini sebetulnya yang sangat menjadi jawaban ya kalau kita ya menjalankan kehidupan, khususnya di dalam masa posmo sekarang ini yang menawarkan banyak cerita dan salah satunya melalui game, ya melalui game. Saya dulu juga main game, setelah bertobat saya mengalami pertobatan yang ekstrim. Di hari setelah saya bertobat langsung tiba-tiba gak ada nafsu untuk, nggak ada keinginan untuk mau main game lagi. Nggak tahu itu ya, nggak semua orang seperti itu. Cuman saya mengalaminya. Dulu saya tiap hari pagi sampai siang, siang sampai malam main game terus. Pas saya bertobat, besoknya langsung nggak ada lagi keinginan. Itu unik ya. Cuman nggak semua ini. Cuman saudara bisa mulai doakan supaya keinginan kita itu ya betul-betul ya ini menyukai cerita ideal Tuhan yang diekspresikan di dalam kehidupan komunitas. Dan yang juga melalui kehidupan komunitas ini membentuk kehidupan bagaimana kita mendapatkan ya advice, bagaimana kita bersikap, bagaimana deal itu ya betul-betul menggambarkan komunitas ya Eden ya, yang ideal ini. Nah inilah yang dari sisi kontras yang pertama ya. Sedangkan yang fasik ini sangat singkat ya. Ya mereka orang yang gak suka Taurat Tuhan, mereka yang gak peduli dan ya itulah mereka itu seperti sekam, sia-sia. Simpel ya, ini nggak usah dijelaskan. Karena apa yang mereka hidupi itu bukan sesuatu yang real. Bukan yang real. Dan inilah yang kita perlu pahami juga ya. Orang fasik tidak akan tahan dalam ayat kelima ya, dalam penghakiman. Dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ini yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Yang poin ketiga, keempatnya ini penghakiman.
ini pun juga perlu kita sadari di dalam kita, ya ini ya, konsep pikir kita, bahwa penghakiman Tuhan itu nyata. Ya. Penghakiman Tuhan itu nyata. Termasuk untuk orang Kristen juga. Mungkin ini yang sering kita lupakan. Kan kalau saudara baca kan keseluruhan cerita, sepertinya kok ada banyak yang gambaran yang orang umat Tuhan pun yang sama-sama ikut diminta pertanggungjawabannya kan, dihakimi ya, dihakimi. Nah, cuman yang saya ingin tarik ke sini ya, penghakiman Tuhan tersebut itu lebih real itu dialami oleh kita sekarang. Ya, kalau yang konteks orang fasik kan udah nggak perlu dibahas lagi ya, mereka udah pasti akan ya betul-betul lenyap sia-sia gitu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ya kita pun juga perlu bertanggung jawab atas hidup kita sekarang. Kenapa? Karena memang penghakiman Tuhan nyata, Tuhan itu adil. Tapi bedanya dengan orang fasik gitu ya, kalau kita itu akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang kita lakukan itu sekarang, here and now gitu. Kenapa? Karena kita yang sudah percaya Tuhan, itu sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Tetapi kalau kita masih tidak bertanggung jawab terhadap hidup kita, kita masih menjalankan hidup kita nggak beres gitu ya, ya kita akan mendapatkan konsekuensinya di hidup kita sekarang ini. Maka itulah perlunya kita betul-betul ya ini, memiliki komunitas yang bisa memberikan advice, bagaimana kita bersikap dengan tepat, bagaimana kita deal dengan hidup kita dengan tepat. Karena ya realita ini, Tuhan itu adil gitu. Ya. Dan kalau kita tidak menjalankannya dengan beres pun ya yang menyedihkannya ya, walaupun mungkin kita diselamatkan gitu ya, tetapi ya hidup kita akan menjadi seperti orang fasik juga gitu, sia-sia gitu, sayangnya gitu. Kita kan nggak pernah bisa dengan saklek ngomong orang itu diselamatkan atau tidak kan. Kita paling baik itu menguji diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri ya, dan bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Tetapi akan sayang gitu kalau hidup kita yang sudah ditebus itu ya dijalankan dengan sia-sia itu. Lebih mendingan kita isi dengan yang limpah gitu. Ya, yang saya sering jadikan ilustrasi itu ya apa ya? Seorang suami yang berzinah gitu dan dia menyembunyikan perzinahannya sampai pada akhirnya dia mati. Sebelum mati dia baru jujur gitu ngaku ke istrinya kalau dia itu selama ini menutupi perzinahannya gitu, jujur ngaku bertobat gitu, baru pas dia mau mati gitu. Tetapi apa efeknya gitu? Ya dia selama hidup walaupun pada akhirnya dia diselamatkan ya gitu, anggap dia diselamatkan gitu, dia bertobat gitu di akhirnya, tapi selama hidup itu kan dia ya nggak enak gitu menjalankan kehidupan seperti itu. Dan apalagi efek sesudahnya. Bagaimana anak-anak, reaksi anak-anaknya, reaksi istrinya, reaksi keluarga besarnya kalau setelah mengetahui fakta tersebut gitu. Ya pasti akan rusak gitu. Dan konsekuensinya didapatkannya sekarang gitu. Dan bahkan berlanjut kepada keturunan. Mungkin itu agak ekstrim ya perzinahan. Tapi ya ini menjadi contoh untuk bagaimana kita harus betul-betul bertanggung jawab gitu terhadap hidup kita. Dan indahnya ya kita saat kita bisa bersandar kepada Tuhan kita, di sini menjadi penghiburan ayat terakhir ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tuhan mengenal. Ini kata yada yang sering dipakai juga untuk relasi intim ya. Jadi Tuhan sangat mengenal intim jalan orang benar. Tuhan yang akan menopang kita ya. Ini Christian Mind yang poin yang kelima ya. Tetapi jalan orang fasik, yang fasik itu akan binasa. Unik ya, di sini bukan orang fasik akan binasa. Jalan orang fasik akan binasa. Kenapa? Karena orang fasik memang gak akan hilang. Mereka akan dihakimi secara kekal. Jalannya yang sudah gak ada lagi. Tapi orangnya tetap akan dihakimi. Ya, ini ngeri sekali ya. Dan yang jadi penghiburan ya kita dikenal Tuhan ya. Ini yang jadi penghiburan kita ketika kita menjalankan hidup ya di dalam komunitas, supaya kita betul-betul menjalankan hidup yang menyukai cerita Tuhan, cerita ideal Tuhan, dan dengan kesadaran atas penghakiman ya, pengharapan yang paling kuat di dalam kita menjalankan kehidupan tersebut di tengah-tengah dunia yang berdosa ini ya karena Tuhan mengenal kita.
terlebih dahulu. Ya. Dan inilah yang nggak ada ya di dalam yang cerita-cerita yang lain ini. Ya, ini yang nggak ada. Kenapa? Karena yang mereka cerita tersebut tidak real dan sia-sia. Yang saudara lihat gitu, yang banyak kan di Instagram gitu, yang ya lebih banyak tahu lah mungkin ya. Ya kita bisa menilai sendiri itu tidak real. Tetapi apakah secara alam bawah sadar kita malah menghidupi cerita tersebut? Nah itulah yang menjadi ujian dari kita masing-masing. Karena setiap hari kita terpapar. Kita harus betul-betul memfilter ya cerita mana yang masuk ke dalam hidup kita dan masuk ke dalam pikiran kita. Oke, ini yang bagian pertama. Sebelum kita masuk ke dalam Ibrani, apa yang menjadi fokus kita ya di dalam kita menjalankan Christian Mind ini? Mungkin saudara kalau ada yang mau ditanyakan boleh, karena nanti takutnya temanya jadi sedikit kontras gitu mengenai yang bagian Mazmur 1 ini. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke dalam Ibrani ya. Apa yang menjadi fokus? Kalau pertama tadi kontrasnya adalah ya ini ya, cerita yang real dan cerita yang tidak real yang harus kita hidupi di dalam hidup kita ya, hidup kita. Dan sekarang di dalam kita menjalankan cerita tersebut, apa yang harus menjadi fokus kita ya di dalam kita menjalankan hidup, menjalankan cerita ini. Nah, kita buka Ibrani 12. Ibrani 12. Ini kan bagian yang melanjutkan cerita tentang pahlawan iman ya. Abraham, bahkan Samson pun masuk di sini ya. Simpson masuk di sini, pahlawan iman. Nanti itu akan menjadi konteksnya. Cuman saya akan bacakan bagi kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, saudara, kalau kita baca demikian saja, ya mungkin kita melihat perintah-perintahnya menanggalkan semua beban dan dosa, nggak salah ya, berlomba dengan tekun, mata yang tertuju kepada Yesus. Namun apa yang sebetulnya menjadi fokus dari bagian ini? Nah, lagi-lagi kalau kita melihat struktur akan menjadi lebih indah. Nah, bisa ditampilkan yang keduanya. Yang menjadi fokusnya adalah, ya saudara sudah bisa tebak juga sih mungkin ya, cuman akan lebih indah kalau dibagi struktur. Salib. Dan bagaimana kita bisa melihat strukturnya ini seperti ini. Ini sebetulnya dari bahasa asli ya, cuman bahasa Yunani. Cuman kalau saya masukin bahasa Yunaninya, ntar yang ada kita makin keriting seperti tulisan Yunaninya ya. Mendingan pakai terjemahan yang ini ya, lebih gampang lihatnya. Kenapa bisa dibagi seperti ini? Bukan hanya dari bahasa Yunani, tetapi dari seperti yang tadi sudah saya bagikan, pesan-pesan yang dibagikan per bagian-bagiannya. Kita kan bisa melihat ya, yang A ini berkait dengan yang A aksen yang di bawah ini. Karena kita sudah dikelilingi berbagai banyak saksi, mari kita meninggalkan dosa ya, yang beban-beban kita, supaya kita yang tidak capek dan kehilangan hati, kehilangan pengharapan. Dan mari kita didamaikan lari dengan dengan perseverance ini, harus baca yang terjemahan sininya lebih gampang kayaknya. Dengan tekun ya, di dalam perlombaan lari yang ada di depan kita. Sambil kita memikirkan di B kan, yang B aksen Kristus, yang Dia sendiri juga sudah bertekun terhadap kesulitan. Kita bisa membacanya dengan indah kan, kontrasnya ini. Dan yang menjadi fokus utamanya di tengahnya itu adalah Kristus ya.
Dan fokus dari Kristusnya sendiri itu adalah salib, ya. Kenapa kita bisa berlari dengan tekun? Karena kita ya sudah melihat, mempertimbangkan Dia, Kristus yang sendirinya sudah bertekun. Bertekun dalam apa? Nah, kita bisa melihat di dalam kita melihat kepada Kristus yang adalah pionir, ya, orang yang memulai dan juga sebagai yang menyempurnakan iman kita, yang Dia sendiri sudah bertahta, ya. Dia betul-betul membuktikan bahwa Dia yang menyempurnakan karena Dia yang bertahta. Dan bagaimana Dia melakukannya sehingga kita bisa meneladani Dia, karena ya Dia melihat itu sebagai sukacita, ya, dibandingkan dengan segala kemaluan, segala penghinaan, kemaluan yang Dia terima di dalam Dia berjalan menuju salib, ya. Ini sangat indah sekali kalau dibagi menjadi seperti ini. Mungkin ada banyak bentuk struktur yang lain, ya. Tetapi yang kita lihat itu seperti yang tadi saya bagikan gambar rumah dan pagar tadi. Ya, kita dari lihat ini kita bisa tergerak gitu. Wah, fokusnya ini sangat bagaimana penulis kitab Ibrani ini, bukan Paulus ya, penulis kitab Ibrani ini menggambarkan ini dengan sangat indah gitu. Sangat indah sekali bagaimana berfokus sampai kepada salib. Dan dari sini, ya ini mungkin perlu ditampilkan lebih lama ya. Apa yang kita bisa pelajari gitu? Apa yang menjadi fokus kita? Ya pertama ya di sini, ya kita, karena kita sudah ada cerita yang ideal ini, untuk apalagi kita berdosa? Ya. Berdosa itu kan seringkali yang sayangnya gitu kalau di sekolah-sekolah itu hanya melihat dari secara hitam putih juga. Ini buruk, ini jelek, ini bagus. Tapi kalau kita bawa ya, kita mencegah dosa ke dalam indah dan tidak indah, sepertinya itu akan lebih menggerakkan orang untuk tidak mau berdosa. Kalau kita hidup di dalam dosa dan maka kita akan memiliki kehidupan yang tidak indah gitu. Ya kontras inilah maksudnya ya. Balikin ke sini lagi. Maka kita akan saya kan akan hidup di dunia ini, kalau kita tarik ke ini worldview kita kan. Saya kan hidup di dunia ini selama-lamanya mulai dari sekarang semenjak Kristus menebus saya gitu. Untuk apa saya menghabiskan hidup saya ini di dalam dosa? Ya. Itu kan cerita yang akan lebih menggerakkan untuk kita menjauhi dosa ini. Dan ini juga cerita yang sebetulnya sangat berkait ya dengan bagian sebelumnya. Ibrani 11. Ya. Kalau saudara baca ya Ibrani 11 yang mengenai pahlawan iman ini, nggak mungkin kita baca semua sih ya. Tapi saudara mungkin di sini ingat ya bagian ini ya pasti ya. Yang pahlawan iman ini kan udah sering ini. Nah, saya ingin tanya apa yang sebetulnya menjadi main point utama, seingat saudara aja, dari Ibrani 11 ini. Kalau di dalam awalnya kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti yang tidak dilihat. Dengan imanlah telah diberikan. Atau mungkin saudara ada yang mau coba kasih pendapat. Main point dari mau coba? Nah, ya biasanya kayak gitu kan ya. Iman itu mereka menanti yang tidak terlihat, non visible. Ya, yang tidak terlihat tapi mereka percaya. Tapi kan di bagian sini dikatakan ya di bagian awal ini. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu. Oh ya, sebutnya itu berkait dengan di situ ya. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan bagian akhirnya ya, dan khususnya di bagian tengahnya ini, kita bisa melihat, lagi-lagi lihat dari struktur secara singkat ya. Bagian akhir kan, di dalam ayat 39, namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah apa yang dimaksud dengan sesuatu ini? Khususnya kalau di dalam ayat 38 kan berkait seperti dunia ini tidak layak bagi mereka mengembara di padang gurun. Nah di bagian tengah dari Mazmur 11 ini, yang mulai dari ayat 13 itu,
Dikatakan ya, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, inilah pengharapan iman, pahlawan iman ini, yaitu ya langit dan bumi yang baru. Kalau kita pakai bahasa reform ya, pakai bahasa reform, kota yang disediakan Tuhan untuk mereka. Yang memang betul kan, semua mereka ini belum mendapatkannya waktu mereka sampai akhirnya mereka mati. Mereka itu seperti pendatang gitu ya, seperti pendatang yang baru betul-betul mereka dan juga kita ya, termasuk kita kan juga ada di posisi mereka sekarang juga akan dapatkan pada waktu ya, pada akhirnya Tuhan menggenapi cerita ini. Ketika kita akhirnya kembali hidup di Eden yang baru ya, Yerusalem yang baru, dan inilah yang menjadi goal ya, yang berkait dengan ini ya. Kenapa kita sudah hilang. Kenapa kita mau ini meninggalkan gitu ya? Ya karena ya kita ada tujuan yang lebih besar gitu daripada dosa. Kehidupan yang limpah di bumi yang baru ya, di langit dan bumi yang baru. Maka ini yang menjadi dasar. Maka marilah kita tinggalkan dosa kita. Dan yang kedua yang menjadi fokus adalah ya mari kita berlari, berjuang, run. Lomba, kalau ini gambaran lomba lari maraton sih, yang betul-betul lama sekali ya, tekun ya, dengan tekun untuk menjalankan cerita ini di dalam dunia kita sekarang ini. Karena memang sangat panjang sekali. Kita kan belum tahu kapan pada akhirnya Kristus akan betul-betul menyatakan ini dengan real. Tapi kita percaya, sama seperti para pahlawan ini, iman ini kan, percaya. Maka kita meninggalkan dosa dan mari kita berjuang sambil kita melihat fokus utama kita ya kepada Kristus. Ya. Yang adalah yang sebagai model dan juga sebagai objek di saat yang sama. Sebagai objek sebetulnya ya, objek yang menjadi tujuan dan yang juga menjadi contoh dari iman kita, bahkan yang akan menyempurnakan iman kita, yang sudah membuktikannya bahwa dia berhasil ya dengan dia bertahta di surga. Makanya waktu kita memberitakan Injil, cerita kenaikan Yesus ke surga itu sangat penting gitu ya. Itu menunjukkan dia betul-betul sudah menjadi raja gitu, bertahta. Seringkali kita lupa ya, termasuk saya juga waktu KKR regional, itu bagian yang biasanya sering terlewat. Kita cuma sampai Kristus bangkit, udah gitu mulai skip lah sampai kepada langit dan bumi yang baru kalau saudara mau menceritakan sampai langit dan bumi yang baru. Cuman ya waktu Kristus bertahta itu seringkali terlewat dan kita perlu betul-betul merenungkan sebetulnya Kristus yang bertahta ya di surga. Otomatis Kristus yang bertahta atas segala aspek yang ada di bumi ini. Dan itu kan yang menjadi pengharapan kita sewaktu kita bergumul di dalam segala ketidakadilan, segala macam kejahatan semua yang masih ada di dalam dunia ini. Ya kita lagi-lagi bedanya dengan yang orang fasik ya, kita punya raja yang sudah bertahta. Dan Kristus menjalankannya ini ya dengan sukacita ya, dengan joy yang present ya, ini kan tensesnya present yang dia miliki terus. Kenapa? Karena memang dari awal sekarang sampai selama-lamanya dunia ini ya memang milik Kristus gitu. Dan itu juga sebetulnya yang kita yang kita bisa teladani juga gitu ya. Dunia kita ini yang tempat kita tinggal ini milik raja kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga ya Kristus bisa menjalani salib ya, menjalani salib, menjalani segala macam
penderitaan, dan tidak sampai ini kalau di dalam bahasa Indonesianya apa nih? Tidak menjadi lemah dan tidak putus asa. Dan di sini ditambahkan di dalam ayat keempat ya, di dalam ayat keempat, di dalam pergumulan kita ya, di dalam kita menjalankan cerita di dunia ini, ya ini menjadi lagi-lagi teguran dan juga penghiburan. Kita masih belum sampai mencucurkan darah seperti Kristus. Ya, penderitaan kita di dunia ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan Kristus. Makanya kenapa kita perlu terus-menerus melihat kepada Kristus ya di dalam kita menjalankan cerita ini ya, di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Karena ya penting, Kristuslah yang betul-betul menjadi fokus utama ya. Dan lagi-lagi, apakah kehidupan kita ini menggambarkan Kristus yang sebagai fokus utama di dalam hidup kita? Jadi ada 2 pertanyaan refleksi. Kalau saudara mau bikin kelompok kecil, nggak pernah biasa di PH saya kan. Tapi kalau misalnya mau bikin kelompok, 2 pertanyaan ya. Apakah kita betul-betul hidupi cerita Alkitab, ya Bible, hidup dan menyukai ya, hidupi dan menyukai. Dan kedua, apakah betul-betul Kristus itu fokus ya, supaya kita merajakan Kristus dalam hidup kita, supaya kita betul-betul meninggikan Kristus di dalam hidup kita, di dalam hidup kita. Klise, tapi ya saya rasa ini sesuatu yang sulit untuk kita jalani di dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi pesan ya di dalam bagian Christian Mind yang terakhir ya. Apa bedanya? Ya, saudara sudah bisa melihat kontrasnya ya. Sangat limpah dan sangat penuh dengan sia-sia dan ujungnya itu penghakiman ya. Dan bagaimana yang ini kontrasnya di sini ya. Dan bagaimana kita menjalankannya ya. Pertama yang paling penting ya ini. Masalah biang segala masalah di dunia ini dosa. Harus betul-betul tinggalkan. Setelah tinggalkan kita berjuang. Ya. Ini yang mungkin juga perlu kita ini dengan fokus melihat kepada Kristus. Dan kalau saya mau rangkum bagian ini menjadi sesuatu yang sangat klise ya. Ya seperti yang sudah ada di sini. Alkitab, apa perbedaan Christian Mind dengan pikiran lain di dunia ini? Alkitab. Ini suka saya tulis saya. Alkitab dan Injil. Inilah yang tidak ada di mind apapun yang ada di dunia ini. Dan inilah yang menjadi akhir penutup supaya kita terus merenungkan dan harap kita semua terus menyukai ya Alkitab. Yang kemarin setelah saya polling, saya harap saudara mulai sadar ya, harus betul-betul baca ya. Harus betul-betul baca. Nggak suka dipaksa suka. Oh ya, saya jadi ingat istilah ini yang mengatakan dari orang sini juga. Jadi ada sukarela. Oh, sini ada ketawa berarti udah tahu. Ada paksa rela. Ya. Jadi kalau yang sukarela bersyukurlah. Tapi kalau yang masih belum ini, paksa rela. Suruh teman saudara yang paksa saudara, ayo baca gitu. Karena dari kita dipaksa, mungkin kita jadi suka gitu ya. Tapi kalau di dalam pacaran kayaknya nggak seperti itu. PDKT. Oke ya, inilah bahan yang kita bisa renungkan. Supaya kita betul-betul menyukai Alkitab dan terus merenungkan Injil ya di dalam hidup kita. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ini udah semrawut. Oke, ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Atau apapun, nggak harus sesuai tema juga, bebas sih. Enggak ya, sudah cukup clear ya, nggak usah dipaksakan ya. Nggak usah dipaksa rela bertanya. Oke, mari kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menikmati firman-Mu dan khususnya bagaimana firman-Mu mengubah cara kami berpikir yang dasarnya sebetulnya sudah kami terus-menerus diingatkan setiap kami bergereja, yaitu firman Tuhan dan Injil Kristus. Kiranya kami terus-menerus diingatkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang klise, tapi ini adalah harta yang paling berharga yang kami bisa dapatkan
kami yang adalah orang manusia yang berdosa ini sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan keduanya tersebut, tetapi Engkau memberikannya kepada kami dengan limpah, khususnya di dalam gereja kami ini. Kiranya Engkau yang terus membentuk kami, membentuk cara pikir kami, supaya cara pikir kami terus-menerus dimasukkan ke dalam cara pikir Alkitab, dan melaluinya Tuhan bisa memakai kami, menggarami dan menerangi dunia ini, dan membawa banyak orang yang masih belum mengenal Kristus ke dalam Kristus, dan mereka pun bisa menikmati apa yang kami nikmati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya serahkan.